Assalamualaikum, selamat datang di video lain dari platform Ghanimah. Jadi hari ini, kita akan belajar tentang alat pemindaian kerentanan dan bagaimana pada dasarnya kita dapat memindai situs web yang berbeda. Dan aplikasi web serta jaringan yang berbeda untuk menemukan kerentanan menggunakan mode otomatis. Jadi yang perlu kita lihat di sini, dalam kasus serangan cyber, ada 5 tahap yang perlu kita libatkan. Pertama adalah pengintaian, lalu pemindaian, lalu mendapatkan akses, mempertahankan akses, dan pada akhirnya datang forensik, di mana kami membersihkan jejak kami. Misalnya jika Anda akan menyerang mesin, maka kita perlu melakukannya. Dan, misalnya, jika beberapa dari Anda memasang pintu belakang, maka setelah memasang pintu belakang kita perlu mempertahankan akses itu, dan untuk mempertahankan akses itu, kita perlu bersihkan jejak kami sehingga tim manajemen respons instan apapun yang menangani situasi tidak akan dapat melacak kami. Jadi dari kelima tahap ini, tahap yang paling penting dan paling memakan waktu adalah pengintaian. Dalam pengintaian, kami berpikir seperti penyerang, sebagai pengeksploitasi, dan menganalisis di mana kerentanannya. Kami tidak masuk dengan petak umpet, kami mengatakan kami memiliki beberapa alat secara otomatis, yang dapat melakukan deteksi kerentanan sendiri. Dan beritahu kami tingkat kepercayaannya yaitu pada titik akhir ini adalah tingkat kepercayaan dari kerentanan yang dapat dieksploitasi. Jadi sebagai penyerang, Anda mendapatkan jalur terbuka. Dimanapun menurut Anda kerentanan paling besar berada, kami akan memfokuskan serangan kami pada titik itu. Misalnya, jika salah satu titik akhir sangat rentan terhadap injeksi SQL, bagaimana kita mengetahui titik akhir mana yang lebih rentan? Kami menggunakan alat yang memberitahu kami bahwa titik akhir ini memiliki kerentanan injeksi SQL sehingga kami direkomendasikan untuk menindaklanjutinya. Jadi kami mencoba melakukannya secara manual dan jika berhasil, menghemat waktu akhirnya. Alat-alat ini pada dasarnya menghemat waktu kita dalam pengintaian pada dasarnya. Jadi hari ini, kita akan melihat salah satu alat yang disebut OWASP ZA, pada dasarnya adalah proyek keamanan aplikasi web terbuka. ZA adalah salah satu alat tersebut dan aktif untuk memindai. Dan merupakan salah satu alat terbaik. Jadi kita akan pergi ke dashboard Ghanimah kita, di mana kita melihat tab yang disebut mesin. Kami mengkliknya. Mesin menggunakan pemindaian kerentanan menggunakan ZA. Baik, jadi mesin ini menghosting kerentanan yang berbeda, tangkap tanda yang diberikan di bawah saat menggunakan alat pemindaian kerentanan OWASP ZA. Baik, jadi untuk mengakses mesin ini, kita perlu mengklik tombol ini, Join this live machine, kita klik di atasnya. Sekarang, kita akan dapat mengakses mesin ini selama 3 jam. Kami memiliki URL mesin, icebreakerspro.com. Dan di mesin ini, flag pertama yang perlu kita tangkap adalah tidak adanya token anti-CFRS. Kami klik detailnya di sini. Dan dikatakan gunakan OWASP ZA untuk secara aktif memindai mesin dan mencari URL yang menunjukkan peringatan tidak adanya token anti-CFRS. Jadi kita perlu menggunakan ZA untuk ini. Dan saya sangat menyarankan Anda menginstal Linux dari Alnavi. Dan untuk menginstal Linux Alnavi, Anda cukup membuka altandahubungnavi.com/labs dan kemudian menginstal ISO image di VirtualBox Anda, atau bisa juga dapatkan USB sistem langsung Anda dari altandahubungnavi.com/labs. Baik, manfaat utama Alnavi Linux adalah sebagian besar alatnya melibatkan peretasan, dan semua alat terkait keamanan sudah diinstal sebelumnya di Linux Alnavi. Jadi saya sangat menyarankan agar kita melakukan latihan ini melalui Alnavi Linux. Jadi Alnavi Linux sudah berjalan untuk saya. Oke, itu di sini. Baiklah, jadi ini adalah alat yang saya katakan sudah diinstal di Linux Alnavi. Jadi, kami telah membuka ZA di Alnavi Linux. Kami memiliki antarmuka ZA.
Sangat mudah untuk melakukan pemindaian aktif dengan ini. Kami hanya perlu klik tombol ini, pemindaian otomatis. Kami harus memberikan domain mesin kami di sini, yaitu icebreakerspro.com, dan kemudian kita cukup mengklik tombol yang bertuliskan serangan. Baik, jadi yang terjadi adalah ada dua hal yang akan terjadi selanjutnya dengan ZA. Hal pertama yang dilakukannya adalah speedering. Ini pada dasarnya mencari tahu semua direktori yang ada di aplikasi web. Ini mencantumkan semua direktori dan titik akhir yang dihosting oleh aplikasi web melalui speedering. Sehingga kita dapat mensimulasikan serangan pada titik akhir ini, dan kemudian kita melihat bahwa 97% dari speedering saya selesai. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke. Jadi sekarang kita melihat bahwa speedering kita telah selesai pada 100%. Sekarang tahap kedua serangan dimulai yaitu pemindaian aktif. Pemindaian aktif pada dasarnya mengirimkan semua muatan ke aplikasi web dan mencari tahu bagaimana aplikasi Anda bereaksi terhadap muatan tersebut. Ini menjadi masalah yang cukup berbahaya. Inilah alasan mengapa Anda tidak diizinkan untuk secara aktif memindai berbagai aplikasi yang bersifat publik. Secara hukum, Anda tidak dapat memindainya secara aktif karena pemindaian aktif dapat mengeksploitasi situs web Anda dan membahayakan serta merugikannya. Jadi disinilah Ganimah Platform masuk, yang memberi Anda mesin tempat Anda dapat berlatih pemindaian aktif dan menyelesaikan latihan penangkapan bendera. Jadi di sini kita melihat bahwa pemindaian aktif kita sedang berlangsung dan jika kita melihat bagian peringatan berdampingan kita melihat semua peringatan masuk. Tidak adanya anti-token CFRS. Ia telah menemukan 5 URL untuk itu sekarang. Baik, URL pertama di sini adalah ini, icebreakerspro utils. File runner, ini berarti bahwa pertama kami ini berarti bahwa flag pertama yang kami tangkap di capture the flag, adalah tidak adanya URL token anti-CFRS. Jadi kita akan memilihnya di sini. Jadi nilai untuk capture the flag kami, nama apa yang kami pilih? Tidak adanya token anti-CFRS, dan kemudian kami memilih nilai, icebreakerspro utils file runner yang kami. Dari sini dari bagian peringatan untuk token anti-CFRS. Ini tersedia di URL ini. Baik. Dan kemudian kami mengirimkannya ke sini. Baiklah jadi sekarang status kita sudah selesai, yang artinya nilai kita sudah benar. Dan kemudian serangan kedua mengatakan bahwa kita harus menempatkan peringatan pengungkapan kesalahan aplikasi jadi jika kita melihatnya. Maka ini dia di bagian alert. Pengungkapan kesalahan aplikasi. Dan ini ada di icebreakerspro utils test.con. Jadi kita bisa memasukkan nilainya di sana juga. Pemecah kebekuan kontra, oke. Kami mengajukannya. Anda dapat melihat bahwa kedua capture the flags telah ditangkap. Oke, beberapa hal penting di sini perlu kita pertimbangkan. Kami juga mendapatkan beberapa peringatan berisiko tinggi. Misalnya, peringatan ini mengatakan, injeksi perintah OS jarak jauh. Jika kita mengklik ini, buka dengan mengklik 2 kali, itu akan memberitahu Anda bahwa muatan apa yang dikirimkan ZA untuk menemukan hal-hal ini. Baik, jadi Anda dapat melihat dalam serangan URL ini, di test.con, risikonya tinggi, kepercayaannya sedang. Dan payload dalam serangan ini adalah ini, ZA dan chat, etc, passwords. Jadi ini mungkin akan menampilkan semua kata sandi di direktori kata sandi. Oke, jadi ini adalah bagaimana pada dasarnya Anda dapat menggunakan ZA untuk mengotomatisasi. Dan pada dasarnya juga memberikan solusi, jika memungkinkan, gunakan panggilan perpustakaan daripada proses ekstrim untuk membuat ulang fungsionalitas yang diinginkan. Ini juga merekomendasikan bahwa jika situs web Anda memiliki kerentanan,
Lalu bagaimana Anda dapat mengurangi kerentanan itu, dan menghindari kemungkinan kerentanan itu dieksploitasi oleh orang luar? Bagaimana Anda dapat melindungi kerentanan Anda agar tidak dieksploitasi oleh orang luar? Jadi pada dasarnya kami melihat bagaimana mengeksekusi capture the flags pada platform Ganimah menggunakan ZA. Dan bagaimana kita dapat menggunakan ZA untuk pemindaian kerentanan pada aplikasi web yang berbeda untuk mendeteksi kerentanannya, bukan? Jadi saya harap kalian belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih banyak. Kami akan kembali dengan beberapa serangan lain juga. Jadi sampai saat itu, selamat tinggal. Allah melindungimu.